Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ulfa Nurvita NIM 190321100007 Program Studi Agribisnis Mata Kuliah Ekonomi Produksi Pertanian akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tutorial penggunaan software Frontier dan interpretasi hasil output. Untuk dapat menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kita harus mempunyai data yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, dapat dilihat di sini saya telah mempunyai 60 data responden dan 5 variabel yang akan diuji, kemudian data tersebut ditabulasi ke dalam Excel. Data ini kita dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai hasil produksi dan juga input-input yang digunakan dalam kegiatan usaha taninya. Nah, bagaimana cara kita mentabulasi data tersebut ke dalam Excel? Caranya adalah seperti ini. Yang kolom pertama ini yaitu nama responden, yang kedua adalah jenis data. Oke, kita tambah di sini untuk jenis datanya. Jenis data. Untuk kolom yang ketiga yaitu jumlah produksi, untuk kolom yang keempat luas lahan, kolom kelima benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Untuk menggunakan software Frontier ini, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software tersebut. Nah, diantaranya yaitu kita tidak diperkenankan menulis nama responden di kolom data. Jadi nama ini tidak boleh ditulis sesuai dengan nama responden, melainkan nama responden tersebut kita ubah dengan nomor urut responden. Jadi di sini adalah nomor urut 1, di sini adalah nomor urut 2, di sini 3, dan seterusnya sampai keseluruhan data. Kita blok semua sampai ke 60 data. Nah, sudah. Kemudian untuk jenis datanya, karena data di sini yang kita gunakan di penelitian adalah data cross section, maka jenis datanya kita kasih kode 1 untuk keseluruhan data. Dan jika data yang digunakan tersebut data time series akan berbeda lagi. Kita tulis 1 untuk keseluruhan data. Kita blok semua sampai ke 60. Nah, sudah. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu harus menunjukkan data jumlah output atau produk. Kemudian setelah itu kolom-kolom di sampingnya ini, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang itu merupakan jumlah input-input yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha tani. Jadi letak dari data ini tidak boleh diacak. Misalnya ini variabel nama responden, ini jenis data, ini variabel dependen, ini independen, jadi harus urut Y, X1, X2, X3, X4, dan X5 tidak boleh diacak letaknya. Nah, untuk mengubah keseluruhan data ini ke dalam bentuk software Frontier, maka kita harus merubah dulu datanya ke dalam bentuk len. Jadi kita copy dulu datanya. Copy. Kemudian kita paste di bawahnya. Paste, kemudian kita ubah len. Nah, perlu diketahui yang harus diubah lennya itu hanya dipergunakan untuk data jumlah produksi dan jumlah input. Sedangkan untuk data nomor urut responden dan jenis data itu tidak perlu dilenkan. Rumus yang kita gunakan untuk melenkan data ini adalah sama dengan ln kurung buka, kita kembali ke data yang aslinya, jumlah produksi yang pertama yaitu 1300, lalu kurung tutup, kemudian enter. Ini sudah dalam bentuk len ya. Kita tarik ke samping untuk melenkan yang input-inputnya. Nih, kemudian kita tarik ke bawah untuk melenkan keseluruhan data.
Nah, data yang ini sudah dalam bentuk len. Kemudian kita copy data ini ke sheet baru atau ke lembar kerja baru yang kedua. Kita paste. Nah, kemudian data ini kita tulis 6 digit di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah 6 digit di belakang koma. Setelah itu data ini kita simpan ke dalam folder Frontier. Kita save as ke dalam folder Frontier. Kita cari. Nih. Kemudian save as tipenya kita ubah terlebih dahulu jadi teks MS-DOS. Di sini penamaannya kita ubah jadi EPPB. Dan perlu diingat, untuk penamaan file ini tidak perlu panjang-panjang, hanya butuh 3 atau 4 huruf saja. Kita save. Nah, oke. Yes. Kemudian data yang ini tidak perlu kita simpan lagi, kita don't save saja. Kita don't save, kemudian kita buka ke data software Frontier-nya. Kemudian kita cari file yang tadi, eppb.txt, kemudian kita rubah extensionnya, kita rename. Menjadi txt-nya dirubah menjadi DTA. Yes. Nah, di sini sudah berubah menjadi DTA. Kemudian kita olah datanya ke dalam software Frontier. Sini kita buka software Frontier-nya. Kemudian ini kita menggunakan T. Kemudian 1. Di sini tadi kita penamaan file menggunakan eppb.dta. Yang kedua ada eppb.out. Selanjutnya 1. Kemudian Y. Kemudian 60. Kemudian 1 untuk periodnya. Untuk observasinya 60. Untuk variabel independennya 5. Kemudian Y. Dan ini N. Kemudian Enter. Nah, kita cari outputnya. Ini udah ketemu outputnya. EPPB kita buka. Nah, ini merupakan hasil output dari olahan fungsi produksi Frontier. Dapat kita ketahui sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi hasil output fungsi produksi Frontier. Yang pertama, analisis uji kode LR test. Berdasarkan hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari LR testnya yaitu sebesar 6,311. Nilai tersebut dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Jadi, hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang. Sedangkan untuk H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, untuk mengetahui apakah LR testnya signifikan atau tidak, maka kita harus membandingkan dengan tabel kode PALM. Nilai dari kode PALM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% yaitu 5,138. Hal tersebut menunjukkan bahwa
nilai LR tesnya lebih besar dari kode PAN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi. Yang kedua yaitu presentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis gamma atau uji nilai gamma. Berdasarkan nilai T-tabel dengan alfa 5% yaitu sebesar 2,004879 dengan T hitung 17,19 dan koefisien gamma yaitu 94,93%. Berdasarkan dengan hasil output, maka dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T-tabel, di mana nilai T hitung sebesar 17,19 lebih besar dari 2,004879, yang artinya bahwa 94,93% yang mana error termnya disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Sedangkan 5,07% error termnya disebabkan karena adanya resiko. Yang ketiga yaitu interpretasi uji pengaruh pada masing-masing variabel. Untuk T-tabel 5% sama dengan 2,004879. Maka interpretasinya pada beta 1 jika dihitung dengan alfa 5% maka dapat dinyatakan signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung sama dengan 4,69 yang artinya lebih besar dari T-tabel yaitu 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Sedangkan pada beta 2, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung sama dengan 2,78 yang artinya lebih besar dari T-tabel yaitu 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Pada beta 3, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung yaitu 1,08 lebih kecil dari T-tabel 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Pada beta 4, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung yaitu min 3,95 lebih kecil dari T-tabel yaitu 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya akan menurun sebesar min 0,17%. Dan yang terakhir pada beta 5, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung yaitu 0,44% lebih kecil dari T-tabel yaitu 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X5 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Yang keempat yaitu interpretasi pada tingkat efisiensi. Besaran pada tingkat efisiensi dapat diketahui jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8 maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Jika efisiensi teknis kurang dari 0,8 maka petani dinyatakan tidak efisien secara teknis. Misalnya dapat kita ketahui pada petani nomor 1 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,9091. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa petani telah melakukan
produksi dengan secara efisien. Akan tetapi di sini juga terdapat petani yang belum efisien dalam produksinya, yaitu dengan nilai efisiensi sebesar 0,58. Sehingga untuk petani yang nomor 54 belum efisien. Begitu juga dengan petani yang nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan 44. Sedangkan jika dilihat dengan secara keseluruhan melalui min efisiensi lebih dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani tersebut dapat dikatakan efisien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.